Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari RKPLA Kelompok 3 ingin mempresentasikan mengenai formal system development. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Indira Salsabil Ardan, NRP 46. Nama saya Salsa Putri Islamia, NRP 64. Saya Alfian Zaki Saputra, NRP 0521 19 4095. Apa yang dimaksud metode formal? Metode formal adalah suatu pemodelan matematika yang digunakan untuk menjembatani pembuatan, pengembangan, dan verifikasi perangkat keras serta perangkat lunak yang dapat digunakan dari perancangan awal hingga pengujian hasil. Metode formal merupakan pendekatan terhadap metode air terjun atau waterfall, tetapi proses pengembangannya tetap didasarkan pada transformasi matematis dari spesifikasi sistem atau yang biasa disebut spesifikasi formal hingga menjadi program yang dapat dijalankan. Kapan metode formal digunakan? Metode formal digunakan pada berbagai aspek atau sistem yang bersifat kompleks. Biasanya digunakan pada spesifikasi rinci, desain, dan verifikasi bagian penting dari sistem kompleks yang berskala besar, seperti sistem perkeretaapian dan sistem dirgantara, dan juga untuk sistem kecil yang kritis terhadap keselamatan, seperti sistem pemantauan kesehatan. Bagaimana model pengembangan sistem formal? Model pengembangan sistem formal terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama ada requirement definition atau definisi kebutuhan. Yang kedua ada formal specification atau spesifikasi formal. Yang ketiga ada formal transformation atau transformasi formal. Dan yang terakhir ada integration and system testing atau integrasi dan uji coba sistem. Tahapan metode formal. Yang pertama definisi kebutuhan, yaitu mendapatkan kebutuhan user dari spesifikasi yang tertulis dalam bahasa normal. Bahasa normal di sini maksudnya bahasa atau kalimat seperti pada umumnya. Yang kedua, spesifikasi formal, yaitu memperjelas kebutuhan user dengan menggunakan pendekatan matematika atau ditulis dalam notasi matematika. Hal ini bertujuan untuk mengurangi jumlah pernyataan yang ambigu, tidak lengkap, dan tidak konsisten. Selanjutnya yang ketiga yaitu transformasi formal, di mana spesifikasi formal diperbaiki melalui serangkaian transformasi menjadi program. Jadi di sini notasi matematikanya atau pendekatan matematikanya diubah menjadi sebuah program. Yang terakhir yaitu integrasi dan uji coba sistem, yaitu menggabungkan unit-unit menjadi satu kesatuan fungsional dan diuji coba berdasarkan spesifikasi atau kebutuhan perangkat lunak. Jadi di sini programnya digabungkan menjadi satu kesatuan agar dapat dijalankan, kemudian diuji coba apakah sudah sesuai dengan kebutuhan perangkat lunak atau belum. Yang selanjutnya pendekatan. Pada formal system development ini terdapat dua pendekatan yang umum digunakan. Pertama itu property based atau property oriented, berisikan aktivitas menyatakan operasi yang terjadi dalam sebuah sistem dan menyebutkan pula relasi antar operasi tersebut. Terdapat dua elemen di dalam property based. Yang pertama signature, yaitu mendefinisikan sintaks dari operasi yang dijalankan. Selanjutnya equation, mendefinisikan semantik atau makna data dari operasi, biasa juga disebut sebagai aksiom. Pendekatan yang kedua yaitu model based atau model oriented, yaitu menggambarkan model abstrak sistem behavior. Adapun langkah-langkah dalam menggambar model abstrak tersebut. Pertama itu mendefinisikan sekumpulan pernyataan sistem atau state machine. Selanjutnya, penjelasan legal operation pada sistem untuk mengetahui bagaimana legal operation tersebut mengubah pernyataan. Selanjutnya, specific purpose. Metode formal system development ini dimaksudkan untuk memperkenalkan ketelitian dalam semua fase pengembangan perangkat lunak dengan menggunakan bahasa spesifikasi dalam bentuk notasi matematika. Tujuannya itu membantu para pengembang atau developer untuk menghindari pengabaian terhadap masalah yang kritis. Juga menyediakan sarana standar untuk mencatat berbagai kebutuhan yang nantinya akan dipakai untuk
membuat suatu keputusan. Complexity bisa kita lihat dalam diagram ketelitian di bawah ini, bahwa semakin tinggi tingkat ketelitian dari metode formal ini, maka sintaks yang digunakan akan sepenuhnya menggunakan bahasa spesifikasi formal. Sebaliknya, makin rendah tingkat ketelitiannya, maka akan ada bahasa normal yang dipakai untuk mendeskripsikan notasi matematikanya. Contoh kasus di sini ada sebuah kasus di mana tujuannya itu untuk membangun sebuah spesifikasi yang akan mengatur bagaimana I/O channel itu berkomunikasi dengan platform luar angkasa. Nah, di sini menggunakan bahasa Z ya. Dapat kita lihat di sini bahwa ini sepenuhnya menggunakan notasi matematika. Maka ini bisa dikategorikan sebagai tingkat ketelitian yang tinggi. Selanjutnya ada pros and cons dari formal system development. Yang pertama adalah bagian prosnya. Ada yang pertama, mengurangi jumlah kesalahan pada sistem. Kemudian efektif dalam segi biaya. Kemudian yang ketiga ada memiliki risiko lebih rendah terhadap keseluruhan pengembangan sistem. Kemudian dari sisi consnya ada mempunyai keterbatasan dalam penggunaannya. Kemudian memerlukan keahlian khusus dan pelatihan untuk mengaplikasikannya. Kemudian yang terakhir ada memerlukan tingkat kerahasiaan dan keamanan yang tinggi sebelum digunakan. Selanjutnya ada specific terms dari formal system development ini. Berikut adalah contoh bahasa yang digunakan pada metode formal. Yang pertama ada tipe aljabar sekuensial, yaitu ada large dan OBJ. Nah, large adalah bahasa spesifikasi formal yang ditunjukkan untuk spesifikasi sistem komputasi yang teliti. Nah, mereka ini memungkinkan spesifikasi program komputer yang bersih dan perumusan bukti tentang perilaku program. Kemudian yang kedua ada OBJ. OBJ merupakan program aljabar dan keluarga bahasa spesifikasi berbasis objek yang menyediakan setidaknya 3 fitur basic dari berorientasi objek, yaitu ada objek, kelas, dan inheritance, dan didasarkan pada model semantik yang memungkinkan manipulasi formal spesifikasi. Ada tipe aljabar konkuren, yaitu LOTOS. LOTOS atau kependekan dari Language of Temporal Ordering Specification adalah bahasa spesifikasi formal yang didasarkan pada urutan peristiwa secara temporal. Nah, LOTOS ini adalah bahasa aljabar yang terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian untuk mendeskripsikan data dan operasi berdasarkan tipe data abstrak, dan bagian untuk deskripsi proses bersamaan berdasarkan kalkulus proses. Selanjutnya ada tipe berbasis model sekuensial, yaitu ada Z, VDM, dan B. Nah, yang pertama ada Z. Z ini adalah bahasa berbasis model yang digunakan di spesifikasi persyaratan dan tahap verifikasi berdasarkan teori himpunan Zermelo-Fraenkel, lambda kalkulus, dan logika first order predicate. Yang kedua ada VDM. VDM atau singkatan dari The Wina Development Method ini adalah bahasa formal yang dikembangkan oleh laboratorium IBM di Wina pada pertengahan 1970-an. Nah, VDM ini merupakan koleksi dari teknik untuk permodelan, spesifikasi, dan desain sistem berbasis komputer. Nah, VDM ini adalah bahasa berbasis model yang digunakan pada fase spesifikasi. Kemudian yang ketiga ada B. B adalah metode formal yang didukung oleh alat berdasarkan notasi mesin abstrak yang digunakan dalam pengembangan perangkat lunak komputer. Nah, yang terakhir ada tipe berbasis model konkuren, yaitu ada CSP dan Petri Nets.
Nah, CSP atau yang biasanya disebut dengan Communicating Sequential Processes adalah bahasa formal untuk mendeskripsikan pola dari interaksi dalam sistem konkuren. Nah, ini adalah anggota dari teori matematika konkurensi yang dikenal sebagai algebra proses atau kalkulus proses berdasarkan pesan yang melewati saluran. Nah, CSP ini sangat berpengaruh pada desain bahasa pemrograman Occam dan juga mempengaruhi bahasa pemrograman seperti Limbo, Go, dan Crystal. Selanjutnya ada Petrinet. Petrinet atau Place or Transition PT Net adalah salah satu dari beberapa bahasa permodelan matematika untuk menggambarkan sistem terdistribusi. Nah, sebagai sebuah model, Petrinet ini merupakan grafik dua arah yang terdiri dari place, transition, dan tanda panah yang menghubungkan keduanya. Di samping itu, untuk merepresentasikan keadaan sistem, token diletakkan pada place tertentu. Ketika sebuah transition terpantik, token akan bertransisi sesuai tanda panah. Selanjutnya ada contoh software yang memakai formal system development. Yang pertama, contoh yang paling dikenal tentang proses pengembangan formal ini adalah proses dari clean room yang dikembangkan oleh IBM. Nah, proses clean room ini bergantung pada pengembangan perangkat lunak inkremental. Setiap tahap dikembangkan dan kebenarannya didemonstrasikan dengan menggunakan pendekatan formal. Nah, tidak ada pengujian kesalahan pada proses dan pengujian sistem difokuskan pada penilaian keandalan sistem. Contoh yang selanjutnya adalah Intel menggunakan metode formal untuk memverifikasi hardware dan firmware, yaitu software permanen yang diprogram ke dalam read-only memory. Yang ketiga ada Dansk Datasemantic Center menggunakan metode formal dalam mengembangkan sistem compiler untuk bahasa pemrograman. Nah, yang selanjutnya yang terakhir adalah UML atau Unified Modeling Language. Nah, keuntungan dari metode formal berdasarkan UML adalah meminimalkan biaya dan risiko adopsi dengan mengintegrasikan dengan metode yang ada.